Baik, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi untuk kita semua, baik yang ada di sini, beberapa orang hadir, dan yang ada di rumah masing-masing yang live streaming, yang lagi jalan-jalan ke luar kota, yang lagi ada di Dago, Bandung. Selamat beribadah. Walaupun saya nggak diajak, ya sudah enggak apa-apa. Selamat beribadah untuk kita semuanya. Dan untuk kesekian kalinya, kita tetap tidak kehilangan fokus, kita tetap setia, kita tetap di dalam anugerah dan kasih-Nya dan di dalam pemeliharaan-Nya. Kita tetap di dalam komitmen kita di hadapan-Nya. Dan biarlah roh kita tetap menyala-nyala. Baik, saudaraku sekalian, 2 minggu yang lalu, dan ini adalah minggu yang terakhir dengan tema berkorban. 2 minggu yang lalu kita ada 2 poin. Berkorban karena sebagai ucapan syukur. Yang kedua, berkorban itu adalah kita melepaskan hak. Nah, ini boleh sebagai tema baru atau juga boleh lanjutan daripada poin yang ketiga, yaitu melepaskan hak namun tidak kehilangan. Melepaskan hak namun tidak kehilangan. Kita baca ulang ayat yang kemarin sudah kita baca, 1 Samuel pasal 1. 1 Samuel pasal 1. 1 Samuel pasal 1 ayat 25. 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-25. 1 Samuel pasal 1 ayat 25 sampai kepada ayat yang ke-28 yang berbunyi demikian. Erik, ini boleh agak sedikit ini enggak terlalu silau buat saya. Oke, 25. Dan mereka menyembelih lembu jantan itu dan membawa anak laki-laki kepada Eli, anak itu yaitu Samuel. Ayat 26, dan Hana berkata, "Ya Tuanku, hiduplah jiwamu, Tuanku. Akulah wanita yang dulu berdiri bersamamu di sini, berdoa kepada Yahweh." Ayat 27, "Aku berdoa untuk mendapatkan anak ini. Dan Yahweh telah mengabulkan permohonanku yang telah aku minta darinya bagiku. Maka aku pun mempersembahkan dia kepada Yahweh sepanjang hari-hari yang ia jalani. Terserahlah dia kepada Yahweh." Lalu bersujudlah dia di sana kepada Yahweh. Ayat 27 coba kita lihat ulang. "Aku berdoa untuk mendapatkan anak ini, dan Yahweh telah mengabulkan permohonanku yang telah aku minta darinya bagiku." Poin yang ketiga atau tema baru, lanjutan dari yang kemarin.
Lanjutan yang kemarin di dalam poin yang kedua adalah melepaskan hak. Berkorban itu melepaskan hak. Poin hari ini adalah melepaskan hak namun tidak kehilangan. Melepaskan hak namun tidak kehilangan. Saudara sekalian, kenapa tidak kehilangan? Karena apa? Karena kita memberi dari apa yang kita dapatkan. Kita memberi dari apa yang kita dapatkan, apa yang Dia sudah berikan kepada kita, apa yang sudah Dia berkati kepada kita, lalu kita memberi, berkorban atas ucapan syukur itu. Apakah Hana bisa memberi anak kepada Tuhan? Bisa dipersembahkan di hadapan Imam Eli? Tidak mungkin. Sebelum dia mendapatkan anak itu, Hana memberi dari hasil jawaban doa. Jadi Hana dikasih terlebih dahulu, lalu Hana baru bisa memberikan korban, mempersembahkan kepada Yahweh sesuatu yang sebelumnya sudah dia dapatkan. Di dalam perjanjian lama, saudara sekalian, banyak sekali tokoh yang memberikan korban. Kapan mereka memberikan korban? Kalau membuka catatan konkordansi, banyak sekali bentuk-bentuk korban. Korban syukur, korban bakaran, korban keselamatan, korban sajian, macam-macam. Lalu orang-orang memberikan korban saat mereka menang perang. Mereka berkorban. Mereka luput dari ancaman. Mereka mendapatkan keselamatan secara fisik. Mereka mendapatkan pertolongan. Mereka dapat anak, dapat berkat, panen raya. Setelah itu mereka mendapatkan berkat anugerah itu, lalu mereka memberikan korban. Dan itu bisa berkali-kali mereka lakukan di dalam sepanjang hidup mereka. Jadi mereka pun melakukan sebuah korban. Selain korban wajib, korban ucapan syukur adalah korban ketika mereka sudah mendapatkan apa yang mereka merasa ini sesuatu yang sangat istimewa. Lalu mereka datang membawa korban kepada Yahweh. Saudara sekalian, kapan atau dalam peristiwa apa kita memberikan ucapan syukur yang spesial? Kapan? Ya pasti dalam peristiwa yang sukacita dong. Kita memberi. Saat kita ditolong. Saat melewati masa yang sulit. Saat kita mendapatkan sesuatu, saat kita lagi mendapatkan banyak, maka kita berkorban. Kita dengan sukacita membawa ke rumah Tuhan. Lalu kita mengatakan ini ucapan syukur. Bukan tidak ada saja mungkin orang yang memberikan korban ketika dia di dalam masa-masa kegelapan, masa-masa di dalam lembah kekelaman, mungkin ada. Tapi itu akan sangat jarang sekali. Orang memberikan korban ucapan syukur dalam situasi seperti itu. Tetapi rata-rata dan pada umumnya
kita memberikan ucapan syukur kita ketika di dalam suasana kita bersuka cita, suasana kita lagi mendapatkan, dan suasana di mana kita masa-masa sulit itu terlewatkan. Makanya 1 Tawarik pasal 29 ayat 14, coba kita baca bersama-sama. 1 Tawarik, bisa dibukakan? 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-14. 1 Tawarik pasal yang ke-29. Ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Ya, siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu mempersembahkan dengan sukarela seperti ini. Sebab segala sesuatu berasal daripadamu, dan kami telah mempersembahkannya kepadamu yang berasal dari tanganmu. Bangsa ini secara bangsa, secara massa mereka pun menyadari bahwa apa yang mereka persembahkan kepada Yahweh itu semua berasal dari tangan Yahweh itu sendiri. Jadi sebenarnya apakah kita mempersembahkan? Kalau boleh jujur kita katakan bahwa sebenarnya kita tidak mempersembahkan. Tapi kita hanya apa? Mengembalikan sedikit dari apa yang sudah kita dapatkan secara banyak. Dan ketika kita melakukan seperti itu, karena apa? Karena ada sebagian ucapan syukur kita kepada Dia. Kita masih mengingat akan Dia. Kita dengan cara seperti itu, kita mempunyai pikiran dan punya hati bahwa hidup kita keseluruhannya itu adalah anugerah. Bukan karena perjuangan kita sendiri, bukan karena hasil usaha kita sendiri, tetapi ada pertolongan dari tangan yang tersembunyi yang tidak pernah kita ketahui. Maka kita datang membawa ucapan syukur sebagai bentuk takluk kita kepada Dia. Jadi saudaraku sekalian, ketika kita berkorban, semuanya kita dapat dulu. Ya, kita dapat dulu. Kita nikmati berkatnya, lalu kita berkorban. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, korban kita tidak akan pernah memiskinkan kita. Korban kita tidak akan membuat kita menjadi miskin. Oleh karena apa? Oleh karena kita mendapatkan terlebih dahulu. Yang kedua, mengapa tidak mengalami kehilangan? Yang pertama, karena kita diberi terlebih dahulu. Yang kedua, mengapa tidak mengalami kehilangan? Saudara sekalian, ketika Hana membawa Samuel ke bait Yahweh, ke bait suci, apakah Hana kehilangan Samuel? Jelas tidak. Saban waktu, setiap tahun dia bisa mengunjungi anaknya. Bisa bertemu dengan anaknya. Secara fisik, anaknya itu tetap menjadi milik dia. Darah dagingnya. Setiap saat, kapanpun Hana kangen sama anak itu, rindu sama Samuel, dia bisa pergi mengunjungi anaknya. Dan ketika Samuel sudah dewasa,
sudah sekolahnya selesai, belajar dari Imam Lewi, apa yang dia lakukan? Dia pulang ke tanah kelahirannya, dia tinggal di sana. Berarti dia bersama-sama dengan keluarganya, bersama dengan orang tuanya. Berarti apa? Secara hak dia adalah milik Tuhan. Secara hak dia sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Dia menjadi hamba Tuhan. Dia melayani Tuhan seluruh hidupnya secara hak. Tapi secara emosi dari Hana, dia tetap memiliki Samuel. Ya secara fisik, Hana tidak pernah kehilangan Samuel. Tidak pernah. Dia tetap memiliki Samuel secara utuh. Jadi Hana tidak mengalami kehilangan. Melepaskan hak tetapi tidak mengalami kehilangan. Bagaimana dengan persembahan kita? Korban-korban kita selama ini. Ya pasti sebagian dipakai untuk operasional gereja. Ya karena ini kan organisasi, ya pasti ada biaya. Kan itu kan sudah menjadi hukum alam. Dipakai untuk seluruh keperluan daripada gereja. Tetapi saudaraku sekalian, ada persembahan kita, ada pemberian kita, ada korban kita, yang dimana kita tidak akan pernah mengalami kehilangan. Dulu semua jemaat mengambil bahagian, berkorban untuk membeli tanah ini. Saya istilahkan bahwa kita membeli sebuah monumental. Semua patungan. Kurang. Ada tunggakan. Tapi lama-lama akhirnya selesai. Pertanyaannya, apakah kita mengalami kehilangan dengan korban yang seperti itu? Tidak, bukan? Kita semua memiliki tempat ini. Nanti ketika akan dibangun, menjadi sebuah gedung gereja yang mungkin bisa 2-3 tingkat. Nanti semua akan berkorban lagi. Dan memang sudah mulai dijalankan. Persembahan-persembahan. Untuk pembangunan. Itu berjalan sampai hari ini. Apakah kita mengalami kehilangan? Saya kira tidak. Karena apa? Karena kita tetap memiliki gereja ini. Secara emosi kita ada di tempat ini. Ini menjadi milik kita bersama kan. Kapanpun kita mau datang, kapanpun kita mau bermain, kita boleh masuk, kita boleh beribadah di tempat ini setiap minggu, setiap saat.
Tidak pernah dihalangi. Secara hak kita serahkan ini kepada Tuhan dan ini menjadi milik Tuhan. Tapi secara emosi ini tetap menjadi milik kita. Emosi kita ada di sini. Dan sepanjang waktu, sepanjang masa, selama kita masih hidup, kita tetap bersama-sama di sini. Saudaraku sekalian, banyak sekali ya, cerita-cerita menarik. Saya melayani sudah ada 5-6 gereja yang berbeda. Selalu ada cerita-cerita yang menarik tentang perjuangan membangun gereja. Dari siapa? Dari anak cucu cicit. Mereka suka cerita, wah dulu bagaimana membangun gereja ini. Dulu bagaimana kakek nenek membeli tempat ini. Dulu belinya murah, tapi semua nggak punya duit, berdoa bersama-sama. Banyak cerita-cerita heroik tentang sebuah bangunan dibangunkan, sebuah gereja monumental dibangunkan. Dan anak cucunya bisa menceritakan kisah-kisah yang indah itu. Tentang perjuangan orang tua mereka. Tentang korban orang tua mereka. Dan sekarang ketika orang tua mereka, kakek nenek mereka sudah tidak ada. Anak cucu mereka tetap ada di situ. Mereka tetap memiliki. Mereka tidak pernah tidak diizinkan masuk. Karena apa? Karena korban kita tidak pernah mengalami kehilangan. Siapapun boleh datang kan ke gereja ini. Anak kita, cucu kita, cicit kita. Tidak pernah dihalangi. Menjadi milik kita. Menjadi milik daripada keturunan kita. Turun-temurun. Bahwa sebuah korban yang bersifat monumental. Itu akan selalu menjadi abadi. Dalam konteks gereja yang sesungguhnya. Bukan konteks gereja dinasti keluarga. Saudaraku sekalian, dalam rapat majelis atau rapat penatua, ya, kalau iseng-iseng kalau lagi menyinggung soal pembangunan gereja, ya, ini cuma ngobrol iseng, ya. Mungkin gak ya kalau gereja ini sudah dibangun, nanti ada apa namanya? Istilahnya apa itu? Yang dari marmer itu suka tulis nama-nama itu. Apa itu istilahnya? Jadi gimana ya kalau nanti di depan gereja akan ada sebuah prasasti, ya prasasti, tulis nama orang-orang yang menyumbang untuk pembangunan gereja ini. Tulis namanya, si A, si B, si C, ditulis namanya saja. Itu cuma ngobrol iseng. Supaya apa? Supaya menjadi pengingat bagi anak cucu kita.
bahwa orang tuanya ada di sini. Kakek neneknya ada di sini. Buyutnya ada di sini. Dan sekarang kita juga tetap di sini. Menjadi milik kita turun-temurun. Kenapa korban kita? Melepaskan hak kita, namun tidak kehilangan. Karena engkau, karena saya, karena kita memberi dari apa yang sudah kita dapatkan. Yang kedua, kenapa kita tidak mengalami kehilangan? Karena secara emosi kita tetap memiliki. Secara fisik kita tetap memiliki. Walaupun kita tidak punya hak di sana. Karena apa yang kita korbankan tidak menjadi hilang, tapi akan menjadi sebuah monumental yang akan dikenang sepanjang sejarah dan sepanjang masa. Mari kita terus belajar berkorban bagi Dia. Sekali lagi saya ulangi lagi pernyataan saya di atas. Orang yang berkorban bagi Yahweh dan korban kita tidak akan pernah memiskinkan kita.